Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya, edukatif dan kreatif. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat kolam ikan atau kolam buat ikan atau kolam lele ya. Sebenarnya saya akan membuat untuk lele karena ikan lele itu mudah untuk dipelihara, tidak susah ya. Dan rentangan waktunya tidak sampai dengan 3 bulan lebih ya, bisa 2 bulan ya, tergantung dari kita memberikan makan yang baik. Dan banyak dijual di lamongan-lamongan ya, atau warung-warung ya, sehingga lebih banyak orang yang mengkonsumsi, sehingga kita menjualnya pun lebih cepat. Nah, yang pertama-tama tentunya kita kalau mau membuat sesuatu tentunya ada niat, ada modal ya. Tuh, ada orangnya, niat dan mampu ya tentunya ya. Nah, di sini saya tidak membuatnya dengan tanpa tukang, tapi saya sendiri yang membuat. Jadi saya alhamdulillah bisa ya, ada waktu karena ini lagi musim virus ya. Kebetulan saya libur terus ya, bukan libur terus tapi banyak liburnya. Dengan hari ini posisinya hari puasa ya, saya bisa membuat kolam ini. Kita lihat kolamnya. Buat kolam ini dengan 2 minggu ya, 2 minggu, berarti satu blok itu 1 minggu lah sebenarnya sih. Kalau membuat kolam ini, nah kalau rekan-rekan mau menggunakan tukang, boleh-boleh saja, biar tidak capek ya, tapi alhamdulillah saya ingin membuat sendiri ya. Jadi estimasi yang saya berikan ini ya, pertama tentunya kita harus membeli bata ya. Kalau saya ini menggunakan bata ringan. Bata ringan ini yang segini ini, yang panjangnya, yang satu plong itu satu tempat itu 2,7 ya, maaf, dan 2,7, dan lebar ini 2 meter ya. 2 meter ini kali 2,7 ya, jadi semuanya 5,5 ya, 5,5, panjangnya 5,5, kemudian lebarnya 2 meteran. Kemudian dari 1 meter kubik ya, ini sisa ada 2, ini untuk pembuangan ya, nah kemudian berarti yang pertama kita harus membeli bata putih atau bata yang lain ya, tapi kalau ini perhitungan untuk bata putih ya. 1 kubik bisa menjadi 2 kolam. Kemudian semen biasa itu 3 sak untuk plaster, dan untuk ini ya, ngaci ya, namanya ngaci. Ngaci ini juga untuk ngaci sebelah sini dalamnya juga, karena itu penting biar tidak bocor. Kemudian yang kedua ini bata putihnya atau hebelnya. Bata ringannya saya beli 1 meter kubik itu sekitar 26 ya, 660. Kemudian pasir tentunya ya. Tentunya pasirnya jangan pasir kasar ya, pasir halus ya, maksudnya bukan kosok ya. Jadi pasir halus ini 1 kubik ini, satu pickup ya, ini juga lebih. Ini sebenarnya bisa untuk satu 2 plong lagi ya. Kalau ini memang saya beli 1 meter kubik bata hebel lagi, berarti saya bisa 1 untuk lagi ya. Jadi ini sisa gini lah ya, bisa untuk 1 kubik lagi hebel ya, buat kolam ikan lagi ya. Harganya 230 untuk pasirnya. Kemudian untuk hebelnya itu 660. Kemudian 3 sak semen biasa. Kemudian 1 sak semen mortar ya, berarti untuk semen bata hebel ya. Kemudian saya beli pipa galon, ini ukuran 2 ya, inci kayak ini ya, 2 inci.
maaf 2,5 inci. Atau kalau dikecilkan lagi tidak apa-apa sebenarnya ya. Itu untuk pembuangan, nanti saya lubangi tengahnya, itu saya belum lubangi, itu hanya untuk sementara. Kemudian itu harganya sekitar 40 ya. Sebenarnya butuhnya sedikit, tapi kalau punya sedikit 1 meter lebih baik dimakan, jangan membeli lagi ya. Atau bisa lebih besar lagi tidak apa-apa ya. Kemudian tentunya ada letter L atau biasa disebut keni untuk masukkan di sini ya, di antara pipa satu dengan pipa yang lain ini, supaya berbentuk seperti ini. Tentunya di sini ada 1 L. Sebenarnya saya beli 2, tujuannya di tengah nanti saya akan membuat seperti itu, sama seperti ini, tapi untuk supaya tidak antara kolam satu dengan kolam yang lain itu ikannya tidak bisa keluar masuk ya, intinya untuk membatasi saja. Jadi di tengah ini sebenarnya saya buat lubang, ada lubang, nggak kelihatan ya, itu ada lubang nah, itu supaya pengisiannya cuma 1 saja. Yang kedua tadi berarti sekitar semuanya kita membutuhkan itu sekitar 1.200.000-an lah ya. Hebel dengan pasir ya, dengan semen 3 sak, semen biasa ya, kemudian 1 semen mortar, itu sekitar 1.100.000 sebenarnya, 1.200.000-an lah, 1.200.000 ya. Nah, bagaimana caranya? Ini yang perlu saya berikan masukan ya, walaupun saya baru. Nah, ini tentunya ini mudah-mudahan ini bertahan lama ya, karena kalau menggunakan terpal, saya dulu pernah menggunakan terpal tapi hanya 5 bulan, tapi kalau ini mudah-mudahan bisa sampai 2 tahun atau 3-4 tahun lah ya. Jadi lebih efisien ya, karena kalau terpal itu satu plong itu sebenarnya kalau dibuat ya sama 500-an ya, 502 plong berarti ya sekitar 800 dengan menggunakan pring di samping-samping, itu sebenarnya hampir sama ya, kurang lebihnya seperti itu, cuman lebih menyingkat waktu. Tapi kalau ini dengan harga lebih mahal sedikit, tetapi waktunya lebih lama dan kayak lebih awet ya, intinya lebih awet. Yang pertama kita karena ini menggunakan bata ya, bata ringan, ini keduk ini separuh dari bata tersebut, separuh sampai ujung sana ya, yang sana ya, separuh untuk supaya lebih kokoh ya, supaya tidak goyang ya. Jadi ini sebenarnya sampai tanah ini tingginya hanya 50, karena termakan dengan 10 cm ke bawah ya. Nah, ini pun sebenarnya ini kalau lele nggak usah tinggi-tinggi ya. Ini airnya saya juga tidak memberikan sampai batas sini lah, separuh saja sudah cukup sebenarnya ya, sudah cukup ya menurut saya ya. Jadi intinya supaya tidak ikannya tidak tocat ya. Kemudian tentunya kita harus melihat bagaimana cara untuk supaya ini tidak miring ya. Ini walaupun saya sedikit miring ya, namanya juga tukang baru. Jadi kita pakainya benang, tarik benang dari ujung sana ujung sini, kita pasang kayu, ini dulu kayu di sini, nanti ada 4 sebenarnya di sini pojok sini jauh ya, untuk menarik sana biar lurus, dan nanti ada di sini juga ada kayu lagi untuk menarik ini supaya lurus. Jadi ada 8 sebenarnya, ada 8 ya. Ini tarik benang, jadi
Jadi benang itu berarti nanti yang tadi belum dibeli ada benang, kemudian paku ya, tentunya paku, barangkali paku. Jadi itu mudah. Tarik benang ya, ini juga nanti tarik benang di tengah. Kalau mau ditarik benang enggak apa-apa, supaya lurus ya. Ini tengah tarik benang satu. Nah, nanti sebenarnya intinya kalau membuat kolam seperti ini, tengah-tengahnya kita keliling dulu ya, keliling dari ujung sana sini dulu, kemudian ke sana. Nah, pasnya berapa nanti dari ujung sebelah satunya itu barangkali kurang mepet, dimepetkan lagi. Ini pun sama, ini menyesuaikan ya, mau dipilih di agak kesini boleh, di tengah boleh, atau sebelah sana boleh ya, bebas sebenarnya. Kalau saya memang tengah-tengah, misalkan tengah-tengah geser sedikit nggak apa-apa lah ya, intinya tidak terlalu intinya supaya sama lah sebenarnya kalau saya. Kemudian saya di sini ini berarti setelah dibuat tadi digali ya, setengah dari bata putih ini, setengah digali dari bata putih ini yang kita pasang sampai ya keliling dulu semuanya ya, keliling dulu, nanti atasnya baru menyesuaikan ya, atas tulisan. Kalau saya ini sebelum dipasangi bata ringan itu, bawahnya setelah agak rata kita pakai bata ya, pukul-pukul pakai bata sana, kemudian kita saya sedikit adukan semen pasir sana ya, biar agak keras ya, kemudian baru saya tempelkan, pasang semuanya keliling ya. Kemudian setelah itu saya semen bawahnya ini ya, ini kolamnya, untuk lantainya untuk saya semen dulu, semen pasir ya. Perbandingannya mungkin banyak yang tahu ya, sudah banyak tahu ya, kalau itu hanya 1:3 satu semen biasa ya, maksudnya satu semen biasa dengan 3 semen pasir. Jadi misalkan 1 ember semen berarti 3 ember pasir ya, jadi biar keras nanti rata ya. Sebenarnya nggak usah rata, seperti halnya saya itu tidak terlalu rata ya, tidak halus, karena tidak untuk manusia, jadi hanya untuk itu kasar aja nggak apa-apa. Ini pun temboknya juga tidak terlalu halus ya, supaya tidak rembes saja ya. Jadi dari keduanya itu hanya butuh 2 minggu ya, 2 minggu, kalau nggak puasa mungkin 1 mingguan lah ya, dan ini dikerjakan oleh sendiri ya. Jadi kalau ada niat lebih baik dikerjakan sendiri. Kemudian setelah dipasang semua, ingat pasangan ini sambungan ini untuk kabel ini sebenarnya tidak perlu tebal-tebal ya, tidak perlu tebal-tebal ya, jadi tipis saja. Itu pun lengket. Jangan mengganti semen mengganti sambungan untuk perkatnya jangan menggunakan semen biasa ya, karena biasanya kalau ya semen mortar itu ada pasir sedikit yang untuk supaya perkuat, dan semen ini ada sedikit perekat ya, walaupun sebenarnya semen biasa juga ada ya, tapi yang saya ketahui karena saya kemarin habis sedikit, itu kurang sedikit saja yang kurang sedikit, saya kasih semen itu ternyata agak sedikit pecah ya, sedikit ya, jadi sambungan. Tapi itu kemarin tak kasih semen lagi ya, ternyata bisa. Intinya sesuai dengan penggunaannya saja ya. Semen biasa itu harganya 55 di saya 55,
kali 3 150 lah. Kemudian kalau mortar itu harganya sekitar ini mortar biasa ya 90-an ya, 80 90. Ada yang 150, ada 120. Tapi yang biasa saya mortarnya. Yang biasanya juga sebenarnya sudah bagus. Nah, jadi kembali ke lantai, kemudian setelah itu baru kita pasang atasnya lagi ya. Sambungannya tipis-tipis saja, jadi menghemat supaya cukup dengan 2 kolam ya, 2 kolam ya, ingat. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ini karena kita tidak menggunakan terpal ya, hanya menggunakan mengenal ini bata ringan dan semen, makanya saya ini mengaji ini pertama menggunakan kuas ya, biar rata semuanya, rata. Jadi seperti orang ngecat saja lah, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal ya. Kalau kurang nyaman dikasih air seret biar enak, kuasnya kasih air, semen jadi enak. Jadi tetap semennya dikasih air, diaduk seperti orang mau ngaji tapi kakinya kuas. 1 kali, nanti kalau memang kurang bagus pakainya alat ya, untuk menghaluskan itu loh. Nah, cungkir boleh ya. Kalau nggak mau pakai cungkir, sebenarnya pakai setelah kering pakai itu lagi apa Pak, pakai kuas ya. Kemudian di bawah, di lantainya juga sama ya. Kalau saya juga nggak pakai, intinya kalau yang pertama pakai cungkir nggak apa ya, ini nggak rata cungkir, nanti setelah itu pakai kuas ya. Ya semuanya, dua-duanya ya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Intinya kalau kita mau lebih hemat berarti kita tidak pakai tukang. Kemudian tadi estimasinya berarti sekitar 1.200.000 tanpa menggunakan tukang ya, dengan tenaga kita, dengan jangka waktu sekitar 2 minggu jika kita pada saat puasa. Tapi kalau tidak saat puasa mungkin 1 minggu insya Allah bisa ya, yang penting ada niatan. Itu saja yang mau saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.